warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Perempuan Mengaji bersama saya Muhimnia Lulu Ulia. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Mbak Usfiatul Marfuah, kawan saya. Assalamualaikum. Jadi beliau ini merupakan salah satu pengurus wilayah Fatayat NU ya, Jawa Tengah di bidang dakwah. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, kita akan membahas salah satu isu tentang perempuan yang beberapa bulan lalu seringkali ya muncul seiring dengan adanya peraturan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan ya, Permendikbud, terkait dengan isu kekerasan seksual. Jadi Mbak Usfi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan batasan-batasan atau kategori-kategori yang dimaksudkan itu termasuk dalam kategori pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu bagaimana? Sebetulnya kalau di Kementerian Agama itu sudah ada yang namanya SK Dirjen Pendis Pendidikan Islam itu nomor 4595 atau 5494 gitu. Saya kok agak-agak lupa itu. Hebat loh. Nah, itu tahun 2019 sebetulnya. Daripada Kemendikbud itu, Permendikbud itu sebetulnya sudah lebih dulu ada SK Dirjen Pendis itu. Akan tetapi jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Betul sekali, tapi justru yang diributkan oleh masyarakat ketika Permendikbud ini muncul kan gitu. Bisa dipahami karena barangkali Permendikbud dan SK Dirjen Pendis itu kan memang lebih ini ya, gaungnya lebih besar. Iya, Permendikbud daripada Dirjen Pendis begitu. Nah, itu yang pertama berkaitan tentang regulasi pemerintah gitu. Nah, sebetulnya apa sih kekerasan seksual itu? Kemudian bedanya apa dengan pelecehan seksual? Iya, betul. Ini juga yang seringkali menjadi kegelisahan dari teman-teman. Sebenarnya kategori dari kekerasan seksual ini seperti apa dan juga apa bedanya dengan pelecehan seksual? Betul. Nah, pelecehan seksual ini merupakan satu bagian dari kekerasan seksual begitu. Kalau kekerasan seksual itu sudah mengandung unsur-unsur kekerasan. Oke. Ya. Kalau pelecehan baik secara verbal maupun non verbal. Ya, betul. Dan salah satu bentuk kekerasan itu melalui pelecehan. Oke, jadi pelecehan seksual itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Betul. Ya. Oke, mungkin teman-teman butuh secara lebih konkret disebutkan seperti apa misalnya. Misalkan ya, yang awalnya kita tidak menganggap bahwa oh kayak gini tuh ternyata masuk juga ya gitu. Adalah kayak catcalling. Catcalling itu panggilan-panggilan yang tidak baik, tidak senonoh, ataupun seakan-akan itu sangat islami sekali tapi ternyata tidak. Misalkan iya, ya benar-benar. mungkin diantara kita sudah pernah melakukan menerima itu gitu. Dan kita tidak menyadari bahwa itu bagian dari kekerasan, pelecehan. Ya. Kita jalan nih ya, perempuan jalan, kemudian ada laki-laki, lantas kemudian laki-laki tersebut ngomong ke kita gitu, assalamualaikum cantik gitu. Yes. Itu juga sebetulnya sudah masuk ke dalam kategori catcalling. Gitu. Karena meskipun dia mengucapkan salam, tapi tujuan salam tersebut bukan untuk penghormatan. Iya, betul. Memberikan menyampaikan keselamatan itu bukan, tapi dalam rangka untuk menggoda gitu. Iya, betul banget. Jadi ini merupakan batasan-batasannya di situ gitu. Kalau sekedar salam saja memang diperuntukkan untuk menyapa sesama muslim itu tentu beda dengan salam yang ditujukan oleh orang-orang tadi gitu ya kepada perempuan gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Kemudian lagi body shaming. Oh iya, itu juga pelecehan seksual gitu. Ada perempuan-perempuan yang memang memiliki body yang barangkali itu sering dijadikan sebagai bahan tertawaan atau candaan gitu. Baik secara fisik ataupun secara meme, kemudian stiker. Kita sering ya stiker WhatsApp itu. kayak gitu kan. Betul sekali. Itu juga sebetulnya masuk ke dalam jenis pelecehan seksual. Karena
itu sudah apa ya? Terkadang menampakkan bagian-bagian tertentu dari perempuan yang gunanya juga untuk kepentingan tertentu gitu ya. Stiker itu kan bukan tanpa motif tentunya gitu. Nah, itu juga bagian dari pelecehan seksual. Kemudian juga kayak nyenggol gitu. Jawil gitu. Kemudian merangkul, meraba. Itu juga bagian dari pelecehan seksual. Kemudian lagi memeluk, terus kemudian mencium dan lain sebagainya. Yang kontak fisik itu juga bagian dari pelecehan seksual. Nah, lalu ada pertanyaan begini, wah, kalau semua hal itu masuk ke dalam pelecehan seksual. Nah, ya ini yang akan saya tanyakan. Karena ada dari beberapa netizen, ada dari beberapa orang yang mempertanyakan kalau gitu bagaimana cara kita membedakan. Iya, betul. Misalnya kita lagi pendekatan sama orang, tapi nggak kayak seolah-olah tuh mereka nggak boleh sama sekali untuk menggoda atau mendekati gitu. Iya. Jadi di dalam pembahasan kekerasan seksual ini ada yang namanya konsensus atau persetujuan. Jadi selama ada persetujuan berarti itu tidak termasuk termasuk dalam pelecehan seksual. Terus dibedakan dengan ajaran agama ya, Mbak. Betul. Artinya bukan berarti regulasi yang terkait dengan kekerasan seksual ini melegalkan hal-hal yang disebutkan oleh Mbak Osvi tadi. Iya, betul. Jangan betul. Kemudian kaitkan satu sama lain karena tindakan asusila, misalnya tindakan asusila dengan peraturan tentang kekerasan seksual ini adalah dua hal yang berbeda seperti itu. Peraturan agama itu sudah merujuk pada agama tertentu. Iya. Sedangkan peraturan pemerintah kita kan harus mampu mengakomodir semua agama, semua budaya yang ada, tidak hanya Islam. Iya, karena Indonesia nggak cuma satu agama. Betul, iya. Makanya kalau kita di dalam Islam berarti selain berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada di Permendikbud dan lain sebagainya itu berkaitan tentang kekerasan seksual, kita juga memiliki nilai yang harus kita pegang teguh juga, yaitu nilai agama gitu. Kalau kita dalam hal nilai-nilai agama berpelukan dengan lawan jenis saja sudah tidak boleh, harusnya kan tidak usah berurusan dengan kekerasan seksual. Oh iya. Betul kan? Betul. Kalau kita sudah berpegang teguh pada nilai-nilai agama, ya insya Allah akan terbebas dari kekerasan seksual. Iya. Kan benar. Begitu harusnya cara berpikirnya. Bukan kok kemudian wah ini melegalkan ini atau ini malah justru bertabrakan dengan ini. Harusnya enggak kan Iya. itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang barangkali juga perlu ditekankan atau dipahami oleh teman-teman semuanya. Gitu. Iya. Oke, jadi cukup jelas ya kiranya yang tadi dijelaskan Mbak Usvi, bagaimana perbedaan kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual, serta bagaimana ciri-ciri dan juga kategori-kategori yang termasuk bagian dari kekerasan seksual.